Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Bayangkan, kita berdiri untuk sholat dengan penuh khusyuk. Hati berharap pahala, namun tanpa disadari, wudu yang kita lakukan ternyata tidak sah. Na'udzubillah. Bagaimana jika sholat yang kita kerjakan selama ini ternyata tidak diterima oleh Allah? Ingatlah, sahabatku, wudu bukan sekedar ritual mencuci anggota tubuh. Ia adalah pintu gerbang sholat, kunci untuk menghadap Allah. Tanpa wudu yang benar, ibarat seseorang yang ingin masuk istana, tapi pintunya tidak pernah terbuka. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar Allah senantiasa memberi kita kesehatan lahir dan batin, dan menjadikan tubuh ini wasilah untuk lebih banyak beribadah dan menebar kebaikan Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel menebar kebaikan Islam kita terus berbagi ilmu, hikmah, dan inspirasi Islami yang insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Kesalahan dalam berwudu yang pertama adalah tidak membaca niat dalam hati. Banyak orang yang menganggap niat cukup diucapkan dengan lisan, padahal niat itu letaknya di dalam hati. Wudu tanpa niat bagaikan tubuh dibasuh tanpa makna. Bayangkan, seseorang yang mandi biasa tentu berbeda dengan mandi wajib yang diniatkan untuk bersuci. Demikian pula dengan wudu. Niat adalah pembeda antara sekedar membasuh dan ibadah. Sahabatku, setiap amal tanpa niat tidak bernilai di sisi Allah. Maka tanamkan niat dalam hati. Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca bismillah saat membasuh kedua telapak tangan. Kesalahan yang kedua adalah tidak membasuh anggota wudu dengan sempurna. Seringkali ada bagian tubuh yang terlewat, sela-sela jari, lipatan siku, tumit, bahkan pangkal rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, celakalah tumit dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa seriusnya peringatan ini. Hanya karena bagian kecil tumit tidak terkena air, seseorang bisa terancam azab. Bayangkan, seorang hamba yang sudah sholat 5 waktu, puasa, sedekah, tapi ternyata wudunya selalu tidak sempurna. Bagaimana jika semua ibadahnya tidak diterima karena kelalaiannya? Kesalahan yang ketiga adalah tidak meratakan air ke seluruh
anggota wudhu. Sahabat yang dirahmati Allah, kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Contoh paling sering saat membasuh wajah, bagian dagu atau pinggir dahi tidak terkena air. Saat membasuh tangan, seringkali bagian dalam, siku, atau sela-sela jari terlewat. Saat membasuh kaki, tumit dan sela-sela jari kaki kerap tidak terkena air. Bayangkan, hanya karena tumit yang kering, wudhu bisa tidak sempurna. Dan jika wudhu tidak sempurna, sholat pun jadi tidak sempurna. Maka jangan terburu-buru saat berwudhu. Pastikan air benar-benar mengenai seluruh anggota yang wajib dibasuh. Sisipkan jari di sela-sela. Ratakan air ke seluruh permukaan dan lakukan dengan penuh kesadaran. Kesalahan selanjutnya adalah tidak mengusap kepala dengan benar. Sebagian hanya menyentuh ubun-ubun atau rambut depan, lalu merasa cukup. Padahal sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala dari depan hingga belakang. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kepalanya dengan penuh kesungguhan, bahkan sampai ke tengkuk. Itu menunjukkan bahwa setiap detail ibadah memiliki makna. Jangan asal-asalan. Kesalahan selanjutnya adalah tidak menjaga urutan atau tertib. Wudhu memiliki urutan: wajah, tangan, kepala, lalu kaki. Jika dibolak-balik, wudhu tidak sempurna. Tertib adalah tanda kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Bukankah kita ingin ibadah kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu, jangan remehkan tertib wudhu. Kesalahan selanjutnya adalah tidak membaca doa setelah wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang membaca doa ini setelah berwudu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Bukankah kita semua mendambakan surga? Lalu mengapa doa sesederhana ini sering kita tinggalkan? Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, setiap tetes air wudhu yang jatuh bukan sekedar membersihkan debu dunia, tetapi juga menggugurkan dosa. Bayangkan, dosa-dosa kecil kita berguguran seiring jatuhnya air dari wajah, tangan, dan kaki kita. Betapa besar rahmat Allah yang diberikan hanya lewat wudhu.
maka jangan pernah remehkan wudhu. Sempurnakanlah ia, karena ia adalah cahaya yang akan menyinari wajah kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, kita telah belajar bahwa wudhu bukan hanya sekedar ritual, melainkan ibadah penuh makna. Mari kita jaga wudhu kita, karena dari wudhu lahir sholat yang diterima. Dan sebelum kita akhiri video kali ini, mari kita tundukkan hati. Kita angkat kedua tangan kita dan kita aminkan doa ini. Kita mohon kepada Allah yang Maha Suci. Ya Allah, yang Maha Suci dan Maha Pengampun, sucikanlah hati kami dan jiwa kami, sebagaimana Engkau sucikan tubuh kami dengan wudhu. Ampunilah kelalaian kami dalam beribadah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa semua orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah setiap tetesan air wudhu kami sebagai cahaya di wajah kami pada hari kiamat. Jangan biarkan kami termasuk hamba yang merugi karena wudhu yang sia-sia. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Kausar dengan wajah bersinar karena bekas wudhu yang sempurna. Dan jadikanlah sholat kami, doa kami, serta seluruh ibadah kami diterima di sisimu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.